Baik, selamat pagi, selamat tahun baru buat semua rekan sejawat sekalian. Selamat Natal bagi yang merayakan. Kali ini kita masuk dalam seri ke-11 pre-webinar Omnibus Law Kesehatan dan setiap serinya dapat diikuti tanpa harus berurutan karena ini saya angkat berdasarkan isu yang eh, ada setidaknya yang sampai ke saya. Kali ini kita akan eh, bicarakan tentang kewajiban pasien. Kewajiban pasien ada di dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang dibuat dengan metode Omnibus Law. Saya kerap kali menyebutnya sebagai Omnibus Law Kesehatan, walaupun yang dibuat dengan metode Omnibus Law itu tidak hanya undang-undangnya, tapi juga peraturan pemerintahnya, yaitu PP 28 tahun 2024. Kali ini kita baca dulu ya sama-sama eh, teks dari pasal 277 dalam Undang-Undang Kesehatan tentang kewajiban pasien. Ya. Pasien mempunyai kewajiban, ada 4 yang ditulis di sini. Yang pertama, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Pasien mempunyai kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Yang kedua, pasien mempunyai kewajiban untuk mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, kewajiban pasien adalah mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, kewajiban pasien juga memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Nah, ini kewajiban pasien yang walaupun sudah ditulis di dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, yang artinya kalau sudah ditulis dalam peraturan perundang-undangan itu berlakulah yang namanya asas fiksi hukum. Bisa dilihat pada seri-seri sebelumnya bahwa setiap orang dianggap telah tahu ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga ketidaktahuannya terhadap ketentuan tersebut tidak menjadi alasan pemaaf kalau terjadi suatu tuntutan hukum. Ya. Nah, tetapi alangkah baiknya dan saya kira sepertinya juga masuk dalam standar akreditasi bahwa hak dan kewajiban pasien itu juga perlu dipasang di eh, ruang terbuka yang bisa diakses oleh pasien atau keluarga pasien. Jadi penting untuk teman-teman di manajemen atau nakes untuk mengusulkan ke pimpinan agar hak dan kewajiban pasien itu ditampilkan ya. Sebaiknya dipisah biar tidak terlalu banyak. Misalnya hak pasien tersendiri, kewajiban pasien tersendiri. Hak tenaga medis, tenaga kesehatan juga perlu dan kewajiban eh, kewajiban tenaga medis, tenaga kesehatan juga ya. Saya kira itu semua kita fair gitu ya. Karena di dalam berhukum itu perhatian terhadap hak dan kewajiban itu menjadi fokus. Nanti kita lihat beberapa slide. Nah, beberapa waktu yang lalu di tahun ini, tentu belum lama ya, tahun 2026, saya saya saat ini ada di kota Surabaya, Jawa Timur, tetapi beberapa waktu yang lalu tidak di sini tentunya, di Sulawesi lah ya. Itu dimintai keterangan ahli, ahli hukum kesehatan oleh Polres satu daerah yang
menyampaikan kepada saya serangkaian kronologis pelayanan beberapa profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan di suatu vaskes. Bahkan bukan cuma satu vaskes yang terlibat, ada beberapa vaskes bahkan ya. Kemudian dari kronologis yang disampaikan oleh penyidik ke saya dalam suatu eh, berita acara wawancara dalam suatu lidik ya, masih penyelidikan. Saya ditanyakan begini, menurut ahli, apakah ada kelalaian atau tindakan malpraktek dalam yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam kronologis di atas? Dan ini kerap kali, dan saya kira teman-teman yang pernah mendampingi atau mendengar sejawat yang diperiksa, ya, itu pertanyaannya itu seolah-olah kalau ada suatu kerugian yang dialami oleh pasien dalam suatu pelayanan kesehatan, kerugian itu bisa suatu luka berat, bahkan bisa sampai kematian, ya. Bahkan kerugian yang tidak jelas pun juga dianggap suatu kerugian pasien. Ya. Kemudian dilakukan suatu tuntutan hukum. Maka kerap kali yang dicari itu adalah kelalaian namet nakes. Ya kan? Nah, sebelum lebih jauh ya supaya interaktif sedikit ya teman-teman, saya mohon partisipasinya dong di kolom chat ya. Dari slide ini dengan pertanyaan faktor-faktor apa sajakah yang dapat berkontribusi dalam suatu kerugian pasien ya ketika ada pelayanan kesehatan. Boleh dong satu dua respon di kolom chat ya. Faktor-faktor apa saja ya yang bisa berkontribusi sehingga timbulnya kerugian pada pasien ketika ada suatu pelayanan kesehatan. Boleh tulis di kolom chat faktor apa saja sih selama ini menurut teman-teman ya, menurut pengetahuan dan pengalaman teman-teman. Ya. Karena selama ini aparat penegak hukum termasuk APD, aparat penegak disiplin, itu selalu mencari kontribusi kesalahan atau kelalaiannya nampet nakes kan ya. Tapi apa iya cuma faktor namet nakes yang menyebabkan terjadinya satu kerugian yang dialami oleh pasien? Adakah masih pagi, masih semangat tahun baru kah? Ya, mengapa sih penting kita bicarakan faktor-faktor yang dapat berkontribusi dalam terjadinya kerugian pada pasien dalam suatu pelayanan, ya. Kalau kita coba melihat beberapa faktor ini, ya, bisa enggak faktor-faktor ini berkontribusi timbulnya kerugian yang dialami oleh pasien saat suatu pelayanan? Nakes, ya termasuk namet di dalamnya, bisa enggak gegara faktor nakesnya, ya, pasien mengalami kerugian? Bisa enggak faktor vaskesnya, faktor dari vaskes ini bisa di breakdown lagi, ya, sistem manajemennya, sarana prasarana dan sebagainya. Bisa tidak faktor dari pemerintah, khususnya pemerintah setempat misalnya, yang berkontribusi
terjadinya kerugian pada pasien dalam suatu layanan. Misal yang ketika melibatkan rujukan antar vaskes, ada peran pemerintah tidak di situ? Bisa tidak faktor pasien itu sendiri yang mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri. Faktor pasien, faktor keluarganya gitu. Ya, kita tidak bicara garis tangan ya, itu nanti dianggap kurang berempati gitu ya. Kalau kondisinya kondusif, ya bisa saja bicara nyenggol-nyenggol ke sana ya. Nah, mengapa ini penting teman-teman? Mengapa menurut saya faktor-faktor terjadinya kerugian pada pasien itu perlu dibuka gitu ya. Supaya mata aparat penyidik ya, kepolisian termasuk aparat disiplin itu terbuka, tidak hanya melihat seolah-olah kalau pasien rugi itu faktor nakes saja. Terlalu sempit pemikiran seperti itu. Ini yang dikatakan Profesor Jim Lee, menilai tanpa teks tanpa konteks. Atau konteks tanpa teks. Teks dan konteks itu kedua-duanya dibutuhkan. Atau yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Daniel Yusmik mengatakan, orang kerap kali mengadili, menghakimi tanpa mengadili. Ya. Menjatuhkan vonis, memberikan penilaian tanpa pengadilan. Proses peradilan itu pembuktian intinya. Ya. Pembuktian itu kan bukan cuma satu hal yang dibuktikan, banyak faktor yang dibuktikan. Nah, kali ini kita tidak akan membahas semua faktor tentunya. Untuk kita kurang lebih 15 menitan saja untuk pemaparan. Inilah yang disebut contributory of negligence. Ya, pernah enggak dengan ini ya teman-teman yang ikut webinar, saya kira berapa kali sempat saya sampaikan. Kita juga tidak mungkin bahas keseluruhannya kontribusi kelalaian ini, tetapi setidaknya kita ada gambaran bahwa ada yang namanya contributory of negligence atau kontribusi kelalaian pasien ya dalam menjalankan kewajibannya ya. Jadi pasien kan punya kewajiban seperti yang saya bacakan di slide pertama tadi. Nah, dalam hal ini pasien itu lalai menjalankan kewajibannya. Dan kelalaian menjalankan kewajibannya ini berkontribusi pada terjadinya kerugian pasien itu sendiri dalam suatu pelayanan kesehatan. Sampai di sini dulu teman-teman. Ya. Kalau pasien mengalami kerugian dalam suatu pelayanan kesehatan karena faktor dari dia juga ada. Apakah fair dia berkontribusi dalam kelalaian tetapi pertanggungjawaban dilimpahkan, dibebankan sepenuhnya kepada nakes? Ya. Ini harus dibuka kepada penyidik. Ini harus dibuka kepada aparat penegak disiplin. Kepada dunia peradilan kesehatan. Sangat tidak fair. Kelalaian pasien tetapi pertanggungjawabannya sepenuhnya dibebankan kepada nakes. Sangat tidak fair. Nah, hal ini teman-teman sering luput juga dari perhatian kita sendiri, bukan? Kita sebagai nakes, vaskes juga kurang memperhatikan contributory of negligence ini. Tapi kalau toh juga teman-teman tahu atau memperhatikan, kita para nakes dan vaskes kerap kali dihadapkan pada kesulitan pembuktiannya. Bagaimana membuktikan contributory of negligence dari pasien? Pertanyaan lebih lanjut, kenapa kita kesulitan dalam pembuktian kontribusi kelalaian ini? Karena kita sejak awal tidak memikirkan, dan ini salah satu, tidak memikirkan dan tidak antisipasi pembuktian sejak awal. Saat kita pelayanan, kita tidak memikirkan pembuktian.
tidak mengantisipasi pembuktian. Padahal setiap pelayanan itu mengandung resiko tuntutan hukum. Ya enggak? Setiap pelayanan kita, khususnya yang terkait pembedahan, itu tidak luput dari resiko tuntutan hukum. Bicara hukum, bicara pembuktian. Karena itu pikirkanlah dan antisipasi pembuktian sejak awal. Kalau kita mau reflektif lebih jauh, kenapa sih para nakes vaskes ini tidak memikirkan dan antisipasi pembuktian sejak awal? Kira-kira kenapa, teman-teman? Nah, itulah harapan kami. Saya, Dr. Rusdi, dalam manajemen hukum rumah sakit, berharap para fungsional dan manajemen memahami dasar-dasar hukum kesehatan yang bisa diimplementasikan di dalam pelayanan kesehatan kita. Tidak mungkin pelayanan kesehatan tanpa hukum kesehatan. Melihat hukum dari kacamata pengadilan, ya saya tidak bahas semuanya. Intinya di dalam pengadilan itu terjadi pembuktian. Pembuktian itu secara sederhana saya ringkas dengan istilah 2T. Tuliskan dan testiskan. Silakan ikut serial sebelumnya untuk memahami pembuktian ini lebih lanjut ya. Nah, kenapa saya menyoroti kali ini kewajiban pasien? Ya. Karena kalau kita bicara, ya kalau kewajiban itu kan bukan hanya dari sisi pasien, ada kewajiban nakes, ada kewajiban vaskes, gitu ya. Kemudian ada hak pasien juga, ada hak nakes, ada hak vaskes. Ya ini semua eh, tidak ada halangan kita akan bahas setiap minggunya ya. Tetap mengikuti di grup MHRS. Yang namanya sengketa di pengadilan itu tidak jauh-jauh dari bicara hak dan kewajiban. Ya. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada para aparat ketika kita diperiksa, baik sebagai saksi, terutama sebagai ahli, itu untuk membuka suatu wawasan bahwa dalam suatu sengketa kesehatan di mana pasien melakukan penuntutan karena merasa dirugikan dalam suatu pelayanan, itu perlu dipertimbangkan juga faktor pasien itu sendiri. Ya, jangan hanya faktor nakesnya saja yang disoroti. Nah, saya tampilkan beberapa jurisprudensi. Ya, teman-teman yang baru mendengar istilah ini, jurisprudensi itu putusan pengadilan ya, yang berkekuatan hukum tetap. Ya. Putusan pengadilan ini menolak gugatan hukum dari pasien. Ya. Pasien menggugat nakes di pengadilan. Ya, pengadilan menolak gugatan itu karena alasan ini, contributory of negligence, yaitu kelalaian pasien itu sendiri di dalam pelayanan kesehatan yang dijalankan ya. Misal tidak kontrol ya. Dokter sudah menyampaikan untuk kontrol minggu depan misalnya. Ya. 2 minggu lagi. Tapi pasien tidak datang atau datangnya terlambat. Ya. Nah, kalau kita mengetahui bahwa tidak kontrol ini merupakan salah satu contributory of negligence yang dinilai ditimbang oleh majelis hakim berdasarkan jurisprudensi, maka teman-teman vaskes, nakes khususnya, sampaikanlah dan pertimbangkanlah untuk menyampaikan secara jelas kepada pasien kapan atau bila mana dia harus kontrol. Ya. Dan karena kita berpikir antisipasi hukum itu dengan pembuktian, pembuktian itu dengan 2T setidaknya, tulis dan testiskan, maka tuliskanlah instruksi untuk kontrol atau nasihat untuk kontrol itu di rekam medis, kemudian juga mungkin kalau ada kartu kontrol, ya saya tidak tahu sekarang sistemnya bagaimana, ada kartu kontrol atau tidak dituliskan.
Atau lebih bagus lagi ada lembar KIE yang ditandatangani oleh pasien. Satu, tulis. Yang kedua, testis, kan ada saksi. Ya, selain dokternya, misalnya ada teman nakes di situ, siapa yang menyaksikan langsung, ikut tanda tangan. Ya. Pasien tidak mau dirujuk. Nah, ini kerap kali terjadi begini. Saya kadang tanya, ada suatu sengketa. Izin dokter, kenapa pasien ini tidak dirujuk kalau memang alasannya dokter seperti itu? Oh, saya sudah sampaikan, tapi pasiennya tidak mau karena bla 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 bla. Pertanyaan saya adalah, apakah keputusan merujuk itu sudah dituliskan oleh dokter di rekam medis? Apakah itu sudah ditestiskan, sudah disaksikan oleh nakes lainnya? Ternyata tidak. Kenapa tidak ditulis? Karena pasiennya tidak mau dirujuk, karena makanya saya tidak tulis. Wah, itu yang saya katakan. Kita merasa diri benar, bertindak, memutuskan itu satu poin. Tapi membuktikan bahwa apa yang saya lakukan benar itu poin yang lain yang kerap kali kita luput di situ. Ya, jadi secara sederhana, buktikan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar minimal dengan 2T, tulis dan testiskan. Pasien tidak menjaga kebersihannya, terutama pasien mata misalnya, ya, pre-op, post-op katarak. Ini banyak kejadian. Saya pernah masuk dalam satu eh, sengketa ini, ya, pendampingan sengketa terkait ini, kita menemukan contributory of negligence aman, ya. Pasien tidak jujur dengan kondisi atau riwayat penyakit sebelumnya. Saya kira cukup banyak kan ya yang disembunyikan oleh pasien, ya, dan akhirnya kita luput dan terjadi kerugian. Ini juga pasien diminta kontrol, diminta melakukan satu tindakan tertentu misalnya secara medis, tetapi pasien memilih pengobatan di luar medis, datang ke dukun tradisional dan sebagainya. Ya. Nah, ini nanti bisa telisik lebih lanjut, ya. Beberapa ini masih ada beberapa yang lain. Nanti saya akan bagikan di akhir sesi ini. Teman-teman, hal-hal demikian pun juga bisa menjadi salah satu isu yang harus diangkat, diperhatikan di dalam suatu audit layanan atau audit klinis di Vaskes ketika terjadi suatu dispute, ya, perselisihan atau sengketa. Nah, karena itu ini salah satu banyak hal. Saya memikirkan di awal tahun ini untuk mengadakan kelas audit drafting. Audit drafting ini belum pernah dibahas, ya. Kami setiap bulan, ya, firma hukum advokasi Raja Wali Khatulistiwa itu mengadakan kelas intensif, ya, drafting hukum kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas tentang audit drafting. Bagaimana sih kita membahasakan secara hukum, baik lisan dan tulisan, terkait audit ini. Ini sangat penting, khususnya di dalam pelindungan hukum bagi nakes juga faskesnya. Ya. Kita akan belajar bersama-sama setiap hari Minggu malam, mulai besok malam, ya. Mulai besok malam, nanti dilihat lagi di WA Group. Bahasa hukum audit, surat audit, ya, dari aspek hukum perdata dan hukum pidana, kemudian bagaimana aspek disiplin profesi melihat surat audit, audit internal kinerja pelayanan, bagaimana kita membuat satu strategi advokasi terkait audit, dan melihat audit klinis dari aspek hukum dan draftnya bagaimana. Saya mengajak 3 narasumber yang kompeten di bidangnya. Selain saya sendiri, ada Saudara Doroti, ya, khususnya membahas aspek perdata pidana dari surat audit. Ya, Dr. Rusdi nanti akan bahas audit internal kinerja pelayanan, dan Dr. Gego akan membahas tentang aspek hukum dan draft dari audit klinis. Ya. Nanti silakan lebih lanjut di WA Group. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Bapak Ibu sejawat sekalian yang berkenan untuk membuka kameranya, saya silakan untuk saya ambil dokumentasi gambarnya. Silakan Bapak Ibu, saya akan ambil dokumentasi gambar yang berkenan, yang bisa buka kameranya sebentar. Nah, foto bersama dokumentasi. Ya, baik. Saya izin ambil gambar. Ada dua slide, satu dua, satu kali lagi, satu dua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya bagikan slide-nya di kolom chat. Setelah itu kita masuk di dalam diskusi dan tanggapan.